Kita akan berbincang dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, MAKI, Boyamin Saiman. Bung Boy, selamat malam. Bung Latif, apa kabar? Kabar baik. Nanti kita bisa ke Sentul ikut berenang di kantornya BSSN. Apa yang salah kalau sebuah kantor pengen punya kolam renang? Pertanyaan pertama, siapa yang mau renang kalau jam kerja? Berarti kan malah tidak kerja itu, malah renang aja nanti. Memang ini pusat pelatihan olahraga yang memang pekerjaannya melatih olahraga renang, kan bukan. Jadi siapa yang berenang pada saat jam kerja? Kalau tidak jam kerja, siapa juga yang mau berenang? Orang pengen cepat-cepat pulang kan gitu kan. Jadi pertanyaan pertama itu dulu, siapa yang mau berenang di kantor? Ya. Gitu loh. Kita nggak tahu apakah itu hanya sekedar kantor atau juga tempat pelatihan. Ya, meskipun tempat pelatihan, katakanlah begitu karena di Sentul begitu, tapi ini kan masa-masa pandemi, masa sulit, gitu kan. Nah, apalagi kalau di Sentul, kalau terkait dengan pelatihan, ya latihan renangnya ya di sungai-sungai sekitar itu aja malah bagus kan, karena ini berkaitan dengan survival supaya tenaga-tenaga atau ASN di BSSN itu kuat, malah survival di alam sekitarnya aja renang ya di sungai, kan masih banyak sungai di kolam di sekitar Sentul itu kan. Jadi ini menurut saya ini masa pandemi mestinya anggaran itu lebih baik untuk membantu masyarakat melepaskan diri dari pandemi COVID. Misalnya dibelikan vitamin, dibagi-bagi, dibelikan masker, dibelikan obat-obat yang terkait dengan COVID kan gitu. Jadi masih mestinya ke sana, dan BSSN juga tidak pernah terdengar misalnya bakti sosial untuk membagi-bagi masker atau membagi vitamin atau membantu penduduk sekitarnya dan lain sebagainya. Dan ini kontradiktif. Saya ingat persis Pak Bung Latif, pembangunan gedung DPR dulu kan salah satunya katanya ada kolam renangnya. Nah, alasan pembenarnya itu kalau nanti kebakaran akan mudah nyari air. Nah, kalau ini BSSN, apakah air ini untuk menangkal serangan cyber? Kan itu. Jadi apa terus kemudian kalau ada serangan cyber airnya digelontorkan itu, terus serangan cybernya jadi tidak masuk ke sistemnya BSSN? Ya pasti tidak masuk, karena kalau digelontorkan airnya kena komputer, komputernya mati semua gitu. Baik, Bung Boy, tapi ada satu hal yang harus kita apresiasi dari BSSN ini. Mereka mengunggahnya secara transparan di LPSE. Kemudian ternyata ini dananya dari APBN. Apakah keberanian mereka mengunggah itu tandanya program ini sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan? Oh, kalau itu saya yakin sudah, Bung Latif. Ini sebagaimana kemarin di Mahkamah Agung misalnya membuat gedung parkir, itu sama. Ini sudah nomenklaturnya sudah disetujui berbagai level, misalnya di DPR, bahkan BSSN itu misalnya tahun ini menghabiskan berapa ratus miliar. Salah satunya penggunaannya selain gaji karyawan adalah pembangunan gedung, termasuk di dalamnya ada pembangunan kolam renang. Dan semua sekarang memang kewajiban, bukan soal keberanian membuka, Bung Latif. Semua tender harus ditayang di LPSE, dan itu wajib. Kalau tidak dianggap tidak sah, Bung Latif. Bukan soal keberanian. Ketika tender itu harus dibuka secara transparan seperti itu, tapi mereka masih berani meminta benda-benda atau barang-barang atau fasilitas yang sebetulnya tidak terlalu pas. Apa sebetulnya kultur yang dibangun oleh para pegawai kita ini? Ya masih budaya lama bahwa sistem anggaran kita itu bagaimana terserap, dan bicara tentang sistem anggaran berbasis kinerja nampak belum begitu dipahami, sehingga bentuknya ya pekerjaan-pekerjaan fisik begini yang diutamakan, bukan pembangunan karakter supaya lebih pandai, lebih pintar, mencegah supaya serangan cyber. Bagaimana dulu saya agak terus terang aja kecewa dengan BSSN sekitar tanggal 20 sampai 25 Oktober, baru aja berapa minggu kemarin kan dijebol oleh hacker amatiran, katanya dari Brasil. Bahkan Pak Alfon Tanujaya itu ahli IT itu mengistilahkan ini Mike Tyson
WHO oleh preman pasar. Karena sebelumnya juga ketika data dari BPJS Kesehatan bocor itu kan BSSN selalu menyatakan komentar bahwa semua data dari lembaga pemerintah harus diamankan oleh BSSN untuk mencegah serangan atau kebocoran data. Tapi nampaknya karena gara-gara statement itu malah menjadi ini sasaran empuk bagi hacker-hacker yang amatiran aja berusaha nyerang dan nyatanya jebol gitu kan. Nah, ini kita betul-betul kecewa ketika pada posisi ini belum ada penjelasan bagaimana mereka bisa diserang, kemudian bagaimana mereka melakukan pengamanan, juga bagaimana lebih besar lagi pengamanan data nasional, tapi tiba-tiba kemudian muncul membangun kolam renang. Ini kontradiktif, Bung Latif. Baik, bagaimana prosedur atau proses sebuah tender itu dilakukan? Apakah kadang-kadang kan begini, oh ini yang melakukan adalah orang-orang di bawah, pimpinan-pimpinan tidak mengetahui. Mungkinkah seperti itu? Ya enggak ada, Bang Latif. Kan pengguna anggaran itu kan levelnya pasti kepala di sebuah instansi pengguna anggarannya. Jadi pasti tahu. Nah, bahwa kemudian pelaksanaannya itu ada istilahnya pejabat pembuat komitmen, terus juga Pimpro, juga panitia pengawas barang, penerima barang, itu hal yang teknis. Tapi bahwa ini bisa dikerjakan tidak, itu tetap izin pimpinan. Dan nanti pada saat pembayaran juga level persetujuan pimpinan. Ada level-level misalnya verifikasi. Jadi tidak ada kemudian misalnya ini ulahan anak buah misalnya, atau orang-orang bawah, nggak bisa seperti itu. Maka sebenarnya kita berharap ada penjelasan. Ini isu ini kan sudah ramai sejak pagi tadi, dan Twitter sebenarnya sudah sejak kemarin-kemarin, tapi nampaknya BSSN bungkam. Nah, inilah yang saya istilahnya senang diundang Bung Latif ini kan dalam rangka kita memohon kepada BSSN untuk segera melakukan klarifikasi. Jangan diam aja. Jangan menyelesaikan masalah dengan mendiamkan masalah. Ini tidak baik bagi. Ya, Bung Boy, sering sekali proses-proses yang seperti ini kemudian menjadi ramai karena diangkat di media mainstream maupun di sosial media, baru kemudian dimundurkan. Jika kemudian ini tidak diributkan, berarti akan jalan terus. Bagaimana ke depan supaya hal-hal seperti ini tanpa diributkan pun sudah menjadi kesadaran untuk tidak dilaksanakan? Ya sebenarnya kan sederhana, pola pikir kita ini kan, mindset kita ini jangan terkungkung masa lalu bahwa kewibawaan itu adalah bagian dari istilahnya penampilan fisik gitu kan. Orang tinggi digagah-gagahan dianggap wibawa, tapi otaknya kosong. Kan bagaimana itu anggapan itu? Dan ini juga begitu. Ini kan seperti anggapan bahwa kalau kantornya lengkap, tempat pelatihannya lengkap, ada kolam renangnya mewah, maka dianggap hebat. Kan bukan begitu lagi. Situsnya aja bisa dijebol kok gitu loh. Jadi mestinya kan tidak perlu harus berlebih-lebihan pemborosan dan lain sebagainya, apalagi di masa sulit seperti ini. Mestinya ada self defense, jadi pertahanan diri untuk tidak tergoda untuk bermewah-mewahan. Dan ini harus ditanamkan kepada semua aparatur kita. Jadi inilah yang sebenarnya kualifikasi wibawa itu harus substansi sekarang ini, Bung Latif, bukan pada soal penampilan. Dan nyatanya memalukan. Mereka katanya akan mampu mengamankan data-data BPJS Kesehatan yang jebol, tapi dirinya aja jebol. Kan ini sesuatu yang ironi, yang sungguh sangat, bahasa saya ya tidak bisa diterima dengan akal sehat saya. Baik, mudah-mudahan ada klarifikasi segera dan ini menjadi akhir. Tidak akan pernah kita dapatkan lagi ada kantor yang mengeluarkan proyek-proyek dibatalkan. Ya, baik. Bung Boyamin dari Maki, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam.